Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ibnu Baidillah dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi media pembelajaran dari mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran. Di sini saya tidak sendiri dalam menyampaikan materi media pembelajaran karena ada rekan-rekan saya lainnya, ada Laira Rahmat, Indri Puspitasari, Jidan Rahmat Pratama, dan Rudi Indra Prahasta. Teman-teman, simak ulasan video saya baik-baik ya. Terima kasih. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam materi media pembelajaran dengan saya sendiri, Ibnu Ubaidillah. Yang pertama, ada pengertian media pembelajaran. Seperti kita ketahui bahwa pengertian media pembelajaran ada yang berupa bahasa, ada juga pengertian media pembelajaran yang berupa istilah. Nah, dari kedua pengertian, baik secara bahasa maupun secara istilah, kita dapat menarik kesimpulan dari pengertian media pembelajaran itu sendiri. Pengertian media pembelajaran secara bahasa. Media berasal dari bahasa Latin medius dan bentuk jamak dari kata medium yang berarti perantara. Sedangkan dalam bahasa Arab, media diartikan wasa'ala yang berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Nah, dari gambar yang ada di PPT, kita dapat melihat bahwa media pembelajaran ada banyak sekali, baik media secara audio maupun visual atau gabungan dari media audio visual. Selanjutnya, ada pengertian media pembelajaran secara istilah. Media pembelajaran diartikan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media pembelajaran juga sebagai alat pengajaran yang digunakan untuk membantu pemateri dalam menyampaikan materi pelajaran dalam proses belajar mengajar, sehingga memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dalam silabus. Untuk itu, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai media pembelajaran seperti yang disebutkan oleh Hamalik pada tahun 1994. Yang pertama, ada media sebagai alat komunikasi yang lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang kedua, fungsi media sebagai rangka untuk mencapai tujuan pendidikan nasional atau sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, ada hubungan antara metode mengajar dengan media pendidikan. Yang keempat, nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran. Yang kelima, ada pemilihan dan penggunaan media pendidikan. Karena lokasi Indonesia yang terdiri atas pegunungan dan luas wilayah kita yang sangat luas memungkinkan perbedaan dalam menggunakan media pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pemilihan yang optimal dalam menggunakan media pendidikan yang dibutuhkan oleh masing-masing instansi pendidikan. Selanjutnya, ada berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan. Yang terakhir, media pendidikan dalam setiap mata pelajaran. Contohnya, dalam bidang biologi setiap kita mempelajari organ-organ dibutuhkan suatu media pendidikan atau media pembelajaran berupa torso. Nah, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua, semoga bermanfaat. Materi selanjutnya
akan disampaikan oleh teman saya lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Laila Rahma. Di sini saya akan meneruskan materi yang tadi, yaitu tentang istilah media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sesuatu yang digunakan untuk merancang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajaran sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran. Nah, media pembelajaran juga bisa disebut alat pengajaran yang digunakan untuk membantu penyampaian materi pada saat proses pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan dari pengertian media pembelajaran adalah alat bantu proses pembelajaran dan berfungsi untuk mempermudah penyampaian materi dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Untuk selanjutnya ada manfaat dari media pembelajaran. Media pembelajaran ini juga memiliki manfaat, yaitu secara umum memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga menimbulkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Terus ada manfaat media pembelajaran menurut Kemp dan Dayton pada tahun 1985. Yang pertama ada penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua ada proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga ada proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat ada efisien dalam waktu dan tenaga. Yang kelima ada meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Selanjutnya ada media memungkinkan proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Jadi tidak ada batasan bahwa pembelajaran harus dilakukan di sini saja, tidak. Untuk yang ketujuh ada media dapat menumbuhkan sifat positif, baik itu pada tenaga kerja, pada tenaga pengajar atau pada siswa. Yang kedelapan ada merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Lalu ada media dapat menumbuhkan sifat positif. Perkenalkan, nama saya Indri Puspitasari. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran dapat lebih efektif dan efisien. Tetapi secara khusus ada beberapa manfaat media pembelajaran yang lebih rinci. Kemp dan Dayton 1985. Contohnya mengidentifikasi beberapa media dalam pembelajaran, yaitu ada 8. Yang pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Keempat, meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kelima, media memungkinkan proses belajar dapat di mana saja dan kapan saja. Yang keenam, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang ketujuh, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Kedelapan, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, ada jenis-jenis media pembelajaran, yaitu media grafis atau media visual. Ada 10. Yang pertama, gambar atau foto. Kedua, sketsa. Ketiga, diagram. Keempat, bagan atau card. Kelima, grafis. Keenam, kartun. Ketujuh, poster. Kedelapan, peta atau globe. Kesembilan, torso. Dan yang terakhir, PPT. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jiran Rahmat Pratama. Saya di sini akan melanjutkan tentang jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu media audio.
Contoh alatnya seperti alat-alat elektronik yaitu radio, alat perekam pita magnetik atau tape recorder, dan 3 yaitu laboratorium bahasa. Contoh media pembelajaran gambar. Di contoh media pembelajaran gambar yaitu berupa gambar huruf abjad dan huruf-huruf. Berikutnya, contoh media pembelajaran bagan yang berupa hujan, proses terjadinya hujan yang dilengkapi dengan gambar dan ilustrasinya, dan tahapan-tahapan proses terjadinya hujan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Indra Prasta akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu slide contoh dari media pembelajaran diagram. Nah, contoh media pembelajaran diagram ini biasanya kita dapat ditemukan untuk pelajaran-pelajaran matematika ataupun mata pelajaran yang membutuhkan data yang sesuai diagram. Ya. Selanjutnya ada media pembelajaran kartun. Nah, biasanya media pembelajaran kartun dapat kita lihat di seluruh mata pelajaran karena media kartun sangat banyak disukai oleh anak-anak ataupun remaja karena mungkin gambar yang terlihat sangat bagus dan sangat mudah dipahami. Lalu ada media pembelajaran torso. Nah, media pembelajaran torso ini adalah bentuk dari rupaan manusia untuk dilihat dari bagian-bagian organ tubuh yang akan dipelajari, seperti organ dalam yaitu ada jantung, lambung, hati, usus, ataupun sistem pencernaan manusia yang ada dalam diri manusia. Seperti itu. Biasanya torso ini digunakan untuk media pembelajaran ilmu pengetahuan alam ataupun biologi. Lalu ada media pembelajaran berupa bola dunia atau globe. Nah, biasanya alat atau media pembelajaran ini bisa kita temukan di mata pelajaran IPS ataupun mata pelajaran yang tentang kebumian, karena biasanya kita bisa melihat macam-macam negara dan tata letaknya ataupun laut, samudra, benua yang ada di peta dunia tersebut. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.